Mengapa hewan harus disembelih saat akan dimasak? Ini penjelasannya. Makanan merupakan bagian tak terpisahkan dari budaya dan sejarah manusia. Salah satu tradisi yang telah berlangsung selama ribuan tahun adalah praktik penyembelihan hewan sebelum dimasak dan dikonsumsi. Tradisi ini tidak hanya menjadi bagian dari budaya kuliner, tapi juga memiliki akar yang mendalam dalam aspek spiritual, sosial, dan kesehatan. Dalam narasi ini, kita akan menjelajahi sejarah dan alasan mengapa hewan disembelih sebelum dimasak, serta bagaimana tradisi ini berkembang di berbagai belahan dunia. Awal mula penyembelihan hewan. Manusia purba pada awalnya adalah pemburu dan pengumpul. Ketika mereka mulai berburu hewan untuk makan, daging dikonsumsi tanpa banyak proses. Namun seiring dengan keseimbangan dan berkembangannya pemahaman manusia tentang alam dan kehidupan, mereka mulai mengembangkan cara-cara tertentu untuk mengolah makanan, termasuk menyembelih hewan sebelum dikonsumsi. Penyembelihan hewan memungkinkan besar dimulai sebagai cara praktis untuk memudahkan proses konsumsi. Hewan yang masih hidup bisa berbahaya untuk ditangani sebagaimana sehingga manusia mulai mencari cara untuk membunuh hewan dengan cepat dan efisien. Selain itu, penyembelih hewan memungkinkan manusia untuk mengalirkan darah keluar dari tubuh hewan yang diyakini meningkatkan kualitas daging dan memperpanjang masa simpannya. Penyembelihan dalam tradisi dan kepercayaan. Seiring waktu, penyembelihan hewan tidak hanya menjadi praktis tetapi juga menjadi bagian dari ritual keagamaan dan tradisi budaya. Berikut adalah beberapa contoh bagaimana penyembelihan diintegrasikan ke dalam berbagai kepercayaan. Nomor 1, tradisi agama Islam. Dalam agama Islam, penyembelihan hewan disebut sebagai zabiha atau halal slaughter. Proses ini dilakukan dengan cara yang spesifik, yaitu dengan menyembelih dengan cara menyebut nama Allah, Bismillah, Allahu Akbar, sebelum menyembelih hewan dengan satu kali irisan tajam pada leher untuk memutus pembuluh darah utama. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hewan tersebut mati dengan cepat dan minim rasa sakit. Penyembelihan dalam Islam bukan hanya soal makanan, tapi juga memiliki dimensi spiritual. Umat Muslim percaya bahwa proses ini adalah bentuk penghormatan terhadap kehidupan hewan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rezeki. Yang kedua, tradisi dalam agama Yahudi. Dalam agama Yahudi, penyembelihan hewan dilakukan melalui metode yang disebut shechita. Maaf kalau penyebutannya salah. Proses ini melibatkan penyembelihan dengan pisau yang sangat tajam oleh seorang shohet. Penyembelih bersertifikat untuk memastikan kematian yang cepat dan tanpa rasa sakit. Hewan ini disembelih dengan cara ini disebut kosher dan dianggap layak untuk dikonsumsi menurut hukum Taurat. Seperti dalam Islam, tradisi ini juga berakar pada penghormatan terhadap kehidupan dan rasa syukur atas makanan yang diberikan oleh Tuhan. Nomor 3, penyembelihan dalam budaya Hindu dan Buddha. Di banyak komunitas Hindu dan Buddha, penyembelihan hewan seringkali tidak dilakukan karena keyakinan pada prinsip non-kekerasan. Namun di daerah-daerah tertentu, penyembelihan hewan dilakukan sebagai bagian dari ritual persembahan kepada dewa-dewa. Misalnya di Nepal, ritual penyembelihan hewan dalam festival seperti Hadimai memiliki dimensi spiritual yang kuat. Yang keempat, tradisi pribumi dan animisme. Banyak masyarakat adat di seluruh dunia juga memiliki ritual penyembelihan hewan untuk di beberapa suku di Afrika, Asia, dan Amerika. Hewan sering disembelih sebagai bagian dari ritual persembahan untuk roh leluhur atau dewa alam. Proses ini seringkali diiringi doa dan upacara untuk menunjukkan rasa syukur. Penyembelihan dan kesehatan. Alasan lain mengapa hewan harus disembelih sebelum dimasak adalah untuk alasan kesehatan. Darah yang merupakan media utama untuk bakteri dan patogen seringkali
dikeluarkan dari tubuh hewan selama proses penyembelihan. Hal ini dibantu mengurangi resiko penyakit yang ditularkan melalui makanan. Pada zaman dahulu, ketika teknologi pendinginan belum ada, mengeluarkan darah dari tubuh hewan juga membantu memperpanjang masa simpan daging. Daging yang masih mengandung darah lebih cepat membusuk dan menarik lalat serta serangga lainnya. Evolusi teknik penyembelihan. Seiring berkembangnya peradaban, teknik penyembelihan hewan juga mengalami evolusi. Manusia mulai menggunakan alat-alat yang lebih tajam dan metode yang lebih efisien untuk memastikan proses penyembelihan yang cepat dan minim rasa sakit. Dalam dunia modern, beberapa metode baru telah diperkenalkan, seperti metode stunning. Sebelum disembelih, hewan dibuat tidak sadar menggunakan alat listrik atau gas. Metode ini banyak digunakan negara-negara barat untuk mengurangi penderitaan hewan. Penyembelihan otomatis. Dalam industri makanan, penyembelihan hewan sering dilakukan dengan mesin otomatis untuk meningkatkan efisiensi. Namun metode tradisional seperti halal dan kasar tetap dipertahankan dengan banyak komunitas karena alasan agama dan budaya. Kontroversi dan isu etika. Meskipun penyembelihan hewan telah menjadi praktis umum selama ribuan tahun, praktik ini juga menimbulkan kontroversi, terutama di era modern. Banyak organisasi hak-hak hewan berpendapat bahwa menyembelih bukan dengan metode yang manusiawi tetap melibatkan penderitaan bagi hewan. Hal ini mendorong munculnya alternatif seperti diet vegetarian, vegan, dan daging sintetis yang tidak melibatkan pembunuhan hewan. Namun, pendukung penyembelihan tradisional berargumen bahwa proses ini adalah cara paling alami dan manusiawi untuk mendapatkan makanan dari hewan, terutama jika dilakukan dengan penghormatan kehidupan hewan tersebut. Sejarah penyembelihan hewan mencerminkan hubungan kompleks antara manusia dan hewan, dari kebutuhan praktis hingga tradisi spiritual. Praktik ini telah menjadi bagian integral dari budaya manusia di seluruh dunia. Namun dengan semakin berkembangnya teknologi dan kesadaran akan hak-hak hewan, masa depan praktis ini mungkin akan terus berubah. Apakah Anda mendukung penyembelihan tradisional atau lebih condong ke alternatif modern? Berikan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk sukai, langganan, dan nyalakan lonceng notifikasi cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.